Halo kawan anime. Oke, pada kali ini admin akan mengenang kembali Akatsuki. Admin akan membahas mengenai sejarah, tujuan, dan perekrutan Akatsuki. Cerita Akatsuki memang selalu menarik untuk diangkat, terutama kisah pada masing-masing anggotanya yang memiliki keunikan dan berbeda dengan ninja kebanyakan lainnya. Akatsuki awalnya didirikan oleh Yahiko selama Perang Dunia Shinobi ketiga dan terdiri dari ninja Amigakure yang ingin menciptakan perdamaian untuk negara asal mereka. Kemudian mereka bertindak untuk menghentikan pertempuran dari 5 negara besar Shinobi. Yahiko bersikeras bahwa dia dan seluruh tindakan Akatsuki dimaksudkan hanya untuk membantu dalam membawa perdamaian dunia. Pada hari-hari awal, Akatsuki mendapatkan ketenaran dan pengakuan di Amigakure. Hal itu menarik perhatian Hanzo, si salamander, seorang ninja terkenal pada waktu itu. Percaya bahwa kelompok itu akan menjadi ancaman bagi kekuasaannya, dan Yoshimura mendorong dengan membuat Hanzo percaya bahwa Akatsuki sedang merencanakan sesuatu untuk menggulingkan dia. Hanzo sekali mendekati organisasi dan mengeklaim bahwa ia ingin menggunakan mereka sebagai umpan untuk negosiasi perdamaian antar Konagakure, Iwagakure, dan Tsunagakure. Namun Hanzo mengkhianati Akatsuki dan bekerja sama dengan Danjo Shimura dari Anbu Konagakure. Kemudian Konan diculik dan mereka mengatur kematian Yahiko. Di lokasi pertemuan, melihat Konan yang sedang disandra waktu itu dan meminta Yahiko untuk mati. Namun saat itu Nagato tidak tega untuk membunuh temannya sendiri. Akhirnya Nagato yang sedang memegang senjata berupa kunai, tiba-tiba Yahiko langsung menusuk dirinya sendiri ke kunai yang dipegang oleh Nagato. Yahiko seketika itu langsung mati dan tewas. Setelah kematian Yahiko di depan matanya sendiri, Nagato lantas marah dan langsung mengeluarkan patung Gedomajo untuk menyerang Danzo dan menyelamatkan Konan. Setelah pertarungan usai, Nagato menjadi pemimpin baru Akatsuki dan menguasai Amigakure setelah perang saudara. Mayat Yahiko sendiri digunakan sebagai alat dan pergi dengan nama Pain. Oke, selanjutnya perekrutan anggota Akatsuki, di mana anggota Akatsuki terdiri dari kelompok anggota yang memiliki kemampuan yang unik sekaligus berbahaya. Mereka semua rata-rata penjahat tingkat S. Meskipun tidak semua proses bergabung para anggota Akatsuki diperlihatkan, mungkin dari kalian ada yang belum mengetahui atau dari kalian ada yang sudah tahu dan ingin mengenangnya kembali. Oke, yang pertama Kakuzu. Kakuzu adalah ninja pelarian yang berpindah-pindah dan tidak segan untuk membunuh seseorang untuk mendapatkan uang. Dia belum terikat pada suatu organisasi atau aliansi tertentu. Ambisi Kakuzu hanya untuk membunuh untuk mendapatkan cuan semata. Begitu kejamnya Kakuzu saat itu. Zetsu saat itu memandu Pain sampai ke lokasi Kakuzu. Tentu saja saat diajak bergabung, Kakuzu menolak karena Akatsuki tak memiliki reputasi dan dia tidak tertarik selain dengan uang. Akhirnya pertarungan Pain melawan Kakuzu terjadi. Tentu yang keluar sebagai pemenang adalah Pain. Pain menawarkan sebuah tempat untuk Kakuzu, tempat di mana keabadiannya bisa berguna dan dia bisa menangkap buronan demi uang. Karena endingnya hanya uang, Kakuzu sedikit tertarik dengan Akatsuki. Bukan uang saja, namun Kakuzu bergabung dengan Akatsuki, dia juga bisa mendapatkan perlindungan dari organisasi. Akhirnya Kakuzu memutuskan untuk ikut bergabung dengan Akatsuki. Yang kedua, Sasori. Yang mengajak dan merayu Sasori bergabung adalah Konan. Sasori masuk ke daftar Tobi karena dia ninja yang sangat gila dari Tsunagakure yang bahkan bisa membunuh Kazekage ketiga. Bukan hanya mampu membunuh Kazekage ketiga, bahkan dia mampu menggunakan tubuhnya sebagai Kugutsu. Jika kita ketahui sendiri, Kugutsu Sasori bukanlah kaleng-kaleng. Kugutsunya bisa menahan serangan tertentu yang datang secara tiba-tiba. Kugutsu yang unik yang bisa digunakan untuk bertahan dan juga menyerang. Konan bertemu dengan Sasori setelah dia membantai satu desa sendirian. Seperti Kakuzu, Sasori sendiri menolak ajakan Konan. Menurutnya pribadi, siapa itu Akatsuki sampai berani mengundang Sasori yang hebat untuk masuk ke dalam organisasinya.
Pertarungan akhirnya kembali terjadi dan tentunya pertarungan itu dimenangkan oleh Konang, sang sayap kertas yang dijuluki sebagai Dewa Widih. Setiap anggota memiliki motivasinya sendiri, termasuk Sasori itu sendiri. Satu hal yang membuat Sasori tertarik bergabung dengan Akatsuki karena dia ingin menunjukkan seninya sendiri. Selain itu, dia ingin melihat segila dan seaneh apa lagi anggota Akatsuki lainnya. Selanjutnya, Itachi Uchiha. Siapa yang tidak kenal dengan shinobi satu ini? Shinobi yang cerdas dan memiliki bakat saat kecil, bahkan dia salah satu ambu paling muda di Konoha saat itu. Itachi berada dalam kondisi khusus dan orang yang mengajaknya sendiri adalah Tobi langsung. Tobi masuk ke dalam konflik internal Konoha dan Uchiha yang saat itu sedang memanas. Setelah Itachi membulatkan tekad untuk membantai keluarganya demi menghindari konflik perang antar saudara, disinilah Tobi muncul. Tobi yang mengaku sebagai Madara yang juga ingin membalas dendam kepada Uchiha. Maka saat itu terjadilah kesepakatan antara Tobi dan juga Itachi. Tobi membantu Itachi untuk membantai Uchiha. Namun Tobi tidak boleh membunuh dan menyentuh Sasuke serta Konoha. Setelah berhasil membantai klan Uchiha, Itachi memutuskan untuk pergi dari desa Konoha dan bergabung bersama Akatsuki. Semenjak itulah Itachi juga disebut sebagai ninja buron dengan peringkat S. Namun yang paling miris, karakter kebanggaan admin sendiri harus tewas dan tidak bisa beraksi di anime Boruto. Oke, selanjutnya Orochimaru. Orochimaru awalnya adalah musuh bagi Akatsuki. Dia memata-matai dan bahkan mencuri data dari Akatsuki. Pain dan Sasori turun langsung untuk membunuh Orochimaru dan Orochimaru akhirnya bertarung melawan Sasori dan Kugutsu Kazekage ketiga. Meskipun Sasori mengeluarkan Kugutsu Kazekage ketiga dan Pain menggunakan Shinra Tensei-nya, sampai Orochimaru saat itu kewalahan dan terpental sangat jauh. Namun ternyata Orochimaru tidak bertarung dengan serius. Setelah pertarungan usai, Orochimaru mengatakan kepada Pain agar dirinya juga bisa untuk bergabung ke dalam Akatsuki. Sasori sempat marah dengan Pain karena mengizinkan Orochimaru untuk bergabung. Pain mengatakan jika Orochimaru bergabung, kita lebih leluasa untuk mengawasinya. Selain itu, dia memiliki rahasia Akatsuki. Jika dia musuh, maka kita akan kesulitan untuk membunuhnya. Akhirnya Orochimaru resmi bergabung meskipun sebentar. Dan tidak begitu lama, Orochimaru berkhianat dan kabur dari Akatsuki. Emang shinobi ini sedikit berbeda, shinobi yang cerdas dan memiliki kelicikan yang luar biasa saat itu. Selanjutnya Kisame, datang dari desa Kirigakure, yaitu Kisame. Kisame adalah seorang ninja yang suka bertarung dan membunuh. Dia bahkan membunuh Fubuki yang memberikan informasi desa kepada desa lain. Dan dia juga sempat mengambil pedang Samehada. Disinilah Tobi yang memang sudah mengincarnya sudah muncul. Awalnya Kisame agak meremehkan rencana Tobi untuk membuat suatu perdamaian murni di seluruh dunia. Namun karena pandangan Kisame waktu itu mulai berubah, dia akhirnya bergabung dan ingin melihat suksesnya tujuan ini di masa depan. Berikutnya, Deidara. Deidara dipilih oleh Tobi karena dia adalah ninja yang kuat dan juga pengacau. Deidara sendiri terkenal sebagai pengkhianat dari Iwagakure karena saat dia pergi, dia sempat meledakkan sebagian besar desa Iwagakure. Dia sering mengatakan bahwa seni itu adalah ledakan, meledak, boom, itulah seni Deidara. Anggota yang bertugas untuk mengundang Deidara adalah Sasori, Kisame, dan Itachi. Saat itu sistem satu tim berisi 2 orang belum digunakan oleh Akatsuki karena jumlah mereka masih kurang. Deidara juga awalnya tidak mau untuk bergabung. Dia sangat percaya bahwa seni yang berupa ledakan itu sangat berbahaya. Akhirnya Itachi membuat kesepakatan. Coba tunjukkan senimu itu. Jika Itachi menang, maka dia harus bergabung ke dalam Akatsuki. Tentu Deidara menerima ajakan ini dan pertarungan sudah terjadi. Ternyata Itachi bisa mengalahkan Deidara dengan sangat mudah. Karena sejak awal Deidara sudah masuk ke dalam perangkap genjutsu milik Itachi. Setelah Itachi memperlihatkan genjutsunya kepada Deidara, hampir saja sang seni Deidara terkena ledakan seninya sendiri akibat efek genjutsu yang sangat kuat.
Deidara akhirnya bergabung ke dalam Akatsuki. Dia juga menaruh kesal terhadap mata Itachi, dan dia bertujuan untuk mengalahkan Itachi serta kemampuan matanya. Yang terakhir, Hidan. Hidan terkenal sebagai ninja yang sangat sadis dari Yugakure. Dia juga membunuh beberapa kerabatnya, dan dia juga mengikuti ajaran Jashin. Karena aliran ini, Hidan dikenal sebagai ninja abadi yang tak bisa mati, sehingga Tobi tertarik dengannya. Anggota yang turun untuk merekrutnya sendiri yaitu adalah Kaguzu dan Orochimaru. Di sini Hidan kalah, namun tidak mati, tentu saja karena dia abadi. Hidan masih menolak ajakan ini sampai akhirnya Orochimaru memberikan perjanjian. Jika tidak bergabung ke dalam anggota Akatsuki, maka dia akan sulit melakukan ritual ajaran Jashin karena dia sendiri akan dikejar oleh 5 desa besar. Namun jika dia bergabung dengan Akatsuki, maka dia memiliki perlindungan. Tertarik dengan hal itu, akhirnya Hidan juga bergabung dan menjadi anggota resmi Akatsuki. Semua anggota Akatsuki yang sesuai dengan kriteria Tobi bisa terkumpul. Dan akhirnya cerita Akatsuki pada waktu itu untuk mencari uang, kesenangan, menjadi ninja bayaran, dan menangkap para biju dimulai saat itu juga. Sekian dulu dari saya. Jika ada yang salah atau ada yang kurang, mohon dimaklumi. Atau kalian bisa berpendapat di kolom komentar. Karena admin juga sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan juga khilaf. Thanks you for watching. See you in the next video. Bye.